Hai Sobat Literasi, kembali lagi dengan aku Sally di acara Literasi Tradisi, catatan budaya dari berbagai sisi. Episode kali ini kita akan membahas tentang Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia. Di balik kemegahan dan keindahannya, pasti terdapat hal-hal yang dapat kita kulik. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum di mana lokasi Candi Prambanan? Candi Prambanan terletak di Jalan Raya Solo, Yogyakarta, nomor 16, Kranggan, Lokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kota terdekat dari Prambanan adalah Yogyakarta, sekitar 17 km barat daya, dan dari Klaten 3 km utara. Candi Prambanan ini mudah diakses karena berada di Jalan Raya Solo, Jogja. Dari kota Jogja, Sobat Literasi dapat menggunakan transportasi umum bus Trans Jogja yang berhenti di halte Pasar Prambanan. Semua bus antar kota jurusan Solo juga bisa mengantar Sobat Literasi Tradisi sampai depan Candi Prambanan loh. Indonesia memiliki begitu banyak situs candi yang tersebar di berbagai wilayah. Sebagai negara yang memiliki latar belakang sejarah yang sangat beragam dengan masuknya berbagai budaya, sangat mempengaruhi berbagai peninggalan bukti sejarah di Indonesia sendiri. Oke, selanjutnya, Candi Prambanan merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia. Candi Prambanan juga merupakan candi terindah di Asia Tenggara. Kemudian, Candi Prambanan merupakan warisan dunia UNESCO loh. Nah, dibalik semua hal yang menarik ini, kalian tahu nggak sejarah pendirian atau dibentuknya Candi Prambanan? Nama Prambanan berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri. Diyakini merupakan variasi dari nama dialek Jawa dari istilah teologi Hindu para Brahman yang berarti Brahman Agung. Realitas abadi yang tidak dapat digambarkan yang sering disamakan dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu. Pendapat lain adalah bahwa para Brahmana dapat merujuk pada zaman keemasan kuil ini adalah para Brahmana. Candi Prambanan ini pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan terus disempurnakan serta diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Sri Maharaja Dihabalitum Mahasambu. Berdasarkan prasasti Siwagra yang berasal dari tahun 856 Masehi, bangunan suci ini dibangun untuk menghormati Dewa Siwa. Dan nama aslinya dalam bahasa Sanskerta adalah Siwagra, yang berarti rumah Siwa, atau Siwalaya, yang berarti kerajaan Siwa. Kompleks konstruksi ini secara berkala disempurnakan oleh raja-raja Medang Mataram berikutnya, seperti Sri Maharaja Dyadaksa dan Sri Maharaja Dyatulodong, dan diperluas dengan pembangunan ratusan candi lainnya di sekitar Candi Induk. Karena keindahan candi ini, Candi Prambanan adalah Candi Agung Kerajaan Mataram, di mana banyak upacara penting kerajaan berlangsung. Oke, begitu sejarah singkat dari Candi Prambanan. Kalau kalian mau main ke candi, jangan lupa kalian harus datang ke tempat-tempat yang menarik. Ini dia tempat-tempat menarik yang harus kalian kunjungi di Candi Prambanan. Saat sobat berkunjung di Candi Prambanan, ada spot-spot menarik yang bisa didatengin. Yang pertama ada Candi Bubrah. Candi Bubrah berjarak 200 meter dari Candi Prambanan. Saat ditemukan, kondisi candi ini sangat rusak. Hanya tersisa reruntuhan saja. Hal ini menjadi alasan diberi nama Candi Bubrah yang dalam bahasa Indonesia berarti candi rusak. Kemudian Candi Lumbung. Candi Lumbung adalah candi pertama yang bisa kamu kunjungi setelah keluar dari candi utama. Jaraknya sekitar 700 meter atau sekitar 10 menit berjalan kaki. Di kompleks Candi Lumbung, terdapat 17 bangunan candi yang terdiri dari 1 bangunan candi utama dan 16 bangunan candi prawara. Seluruh candi ini menghadap ke arah candi utama. Nah, untuk nama Lumbung sendiri berasal dari sebutan masyarakat yang berarti tempat penyimpanan padi.
karena bentuk candi ini mirip seperti lumbung. Yang ketiga ada Candi Sewu. Candi Sewu berjarak sekitar 500 meter dari Candi Bubrah atau sekitar 7 menit berjalan kaki. Banyak orang yang mengira candi di sini berjumlah 1000 atau 1000, namun faktanya hanya berjumlah kurang dari 300. Total candi di kompleks Candi Sewu berjumlah 249 yang terdiri dari 1 bangunan candi utama, 8 candi apit, dan 240 candi perwara. Candi ini ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Kemudian Museum Prambanan. Di jalan menuju pintu keluar, terdapat Museum Prambanan yang sayang untuk dilewatkan. Museum ini tidak memungut tiket masuk alias gratis. Di dalam museum terdapat 3 bangunan. Bangunan pertama berisi artefak bersejarah, sementara bangunan kedua, wisatawan dapat melihat bagaimana pembangunan Candi Prambanan. Dan untuk bangunan terakhir, berisi peninggalan di masa lalu seperti guci. Kemudian ada Taman Candi Prambanan dan Penangkaran Rusa. Apabila sudah berkeliling, sobat bisa melepas lelah di area Taman Candi Prambanan. Terdapat 5 taman, yaitu Taman Agastya, Taman Siwa Mandala, Taman Brahma Mandala, Taman Wisnu Mandala, dan Garuda Mandala. Dari taman-taman ini, wisatawan tak hanya bersantai tetapi dapat melihat keindahan Candi Prambanan dari sisi lain. Selain terdapat taman-taman yang indah, di Candi Prambanan juga ada penangkaran rusa. Ada ratusan rusa tutul, burung, serta domba yang ditempatkan di kandang terpisah. Di balik keindahan dan kemegahan Candi Prambanan, terdapat mitos dan kisah misteri yang menarik lagi untuk kita bahas. Penasaran kan? Setelah ini kita akan membahas mitos dan kisah misteri di balik Candi Prambanan. Jangan kemana-mana, tetap di Literasi Tradisi, catatan budaya di berbagai sisi. Who are you? Sure. Oke, kita akan membahas mitos-mitos dari Candi Prambanan. Ada 5 mitos yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, ternyata Candi Prambanan itu dibangun hanya 1 malam. Menurut legenda Candi Prambanan, candi ini dibangun oleh seseorang yang bernama Bandung Bondowoso. Melalui kesaktiannya, ia membangun Candi Prambanan dengan bantuan para jin untuk memenuhi persyaratan Roro Jonggrang sebelum menikahinya. Bermula dari cerita Bandung Bondowoso yang memiliki kekuatan sakti, mencintai Roro Jonggrang, serta ingin menikahinya, Roro Jonggrang pun mencari cara supaya dapat menolak Bandung Bondowoso dengan tidak langsung supaya tidak murka. Syarat yang diajukan pun Bandung Bondowoso harus membangun candi sebanyak 1000 dalam semalam. Mulanya ia murka, lalu memanggil pasukan jin untuk menyelesaikan persyaratan tersebut dengan mudah. Ketika proses pembangunan, Roro Jonggrang merasa khawatir.
Ia mencari akal untuk menggagalkan proses pembangunan candi dengan bantuan para dayang-dayangnya. Para dayang diberikan tugas untuk membakar jerami kering dan memukul alu agar membuat keriuhan. Tak lama pun ayam berkokok. Karena mengira hari sudah pagi, para jin berlarian karena jika matahari muncul, jin akan terbakar. Keesokannya, Badung Bondowoso mengajak Roro Jonggrang untuk menghitung candi. Ternyata jumlahnya hanya ada 999. Badung Bondowoso pun tak percaya. Ia menghitung ulang dan ternyata benar, terdapat 999 candi. Para penasihatnya pun memberitahu bahwa Roro Jonggranglah dalang dibalik kabarnya para jin. Badung Bondowoso pun murka. Ia mengutuk Roro Jonggrang menjadi sebuah candi. Melalui hal itu, candi genap berjumlah 1000. Legenda berkata candi hanya dibangun dalam 1 malam saja, tapi hingga saat ini belum ada kebenaran pasti tentang mitos tersebut. Yang kedua, mitos Candi Prambanan adalah adanya hewan aneh. Selain cerita legenda pembangunan candi, Candi Prambanan juga memiliki relief yang menggambarkan flora dan fauna di Indonesia, seperti burung kakak tua jambul kuning, rusa, kelinci, kucing, macan, monyet, anjing, dan burung. Tetapi ada hewan paling menyita perhatian. Hewan tersebut adalah kinara-kinara yang mengapit pohon kalpataru. Belum diketahui pasti spesies apa kinara-kinara ini. Hewan tersebut memiliki wujud seperti burung, tetapi berkepala manusia. Jika dilihat, hewan tersebut tidak masuk akal. Yang menjadi pertanyaan, apakah zaman dahulu ada hewan tersebut? Atau manipulasi genetik yang menghasilkan makhluk hibrid? Masih menjadi misteri apakah hewan tersebut merupakan karya hewan lain ataupun hanya imajinasi belaka. Mitos selanjutnya adalah kemiripan Candi Prambanan dengan Angkor Wat. Candi Prambanan sering disebut-sebut mirip dengan Angkor Wat. Padahal, jarak kedua bangunan tersebut sangatlah jauh, yakni Indonesia ke Vietnam. Angkor Wat merupakan candi Hindu terbesar di dunia. Angkor Wat terletak di Kamboja, Vietnam. Angkor Wat dibangun pada abad ke-12. Misteri mengingatkan kembali pada lalu lintas perdagangan masa lalu yang mempunyai pengaruh pada hubungan daerah di kawasan Asia Tenggara. Jika dilihat secara sekilas, arsitektur dari kedua candi ini sangatlah mirip. Hal inilah yang menjadi sebuah misteri. Apakah Candi Prambanan terinspirasi dari Angkor Wat? Atau sebaliknya? We never know ya sobat. Jangan kemana-mana, tetap di acara Literasi Tradisi, catatan budaya dalam berbagai sisi. Kami akan kembali dengan mitos-mitos dan misteri yang lainnya. Kehidupan kota menjadi lebih santai dengan Kusarabek. Semua yang kamu butuhkan hanya dalam satu tempat. Tote bag yang nyaman untuk menemani kamu dalam petualangan sehari-hari. Kusarabek, tote bag untuk gaya hidup aktif kamu. Hanya dengan Kusarabek, gaya dan kenyamanan dalam satu genggaman. Kalau aku udah berusaha tapi tetap gak bisa jadi apa yang kamu mau, gimana? Kembali lagi di acara Berantem. Aku capek, Nat. Aku terus yang harus buktiin kamu. Kapan kamu mau berubah? Kamu gak pernah bisa ngertiin aku. Kalau gitu
buat apa kita bareng? Kembali lagi di acara Literasi Tradisi, catatan budaya dari berbagai sisi. Kita akan lanjut membahas mitos-mitos dan misteri tentang Candi Prambanan. Yang keempat, katanya apabila kita membawa pasangan kita ke Candi Prambanan, hubungannya tidak akan berlanjut. Mitos mengenai putusnya hubungan sepasang kekasih ini muncul dari legenda Candi Prambanan, yaitu kandasnya cinta Bandung Bondowoso terhadap Roro Jonggrang yang sudah kita bahas tadi. Meskipun terkenal kejam dan mempunyai pasukan jin, tetapi Bandung Bondowoso ini memiliki cinta yang tulus untuk Roro Jonggrang. Padahal Bandung Bondowoso sudah menyanggupi pembangunan 1000 candi dalam semalam. Tetapi Roro Jonggrang justru mengkhianati janjinya. Ia berlaku curang, sehingga usaha Bandung Bondowoso gagal. Atas kejadian tersebut, Roro Jonggrang dikutuk oleh Bandung Bondowoso menjadi candi. Saat ini, kutukan tersebut dipercaya ada di dalam Candi Prambanan. Mitosnya, siapapun sepasang kekasih yang masuk ke dalam Candi Prambanan, maka cintanya akan kandas, bahkan hanya dalam beberapa hari saja. Setelah mitos tentang putus cinta, katanya apabila kita yang ingin memiliki keturunan memegang patung Roro Jonggrang akan segera diberikan keturunan. Kalian percaya dengan mitos ini? Mitos selanjutnya adalah cahaya misterius yang muncul dari mata patung Arca Dewi Durga. Arca Dewi Durga merupakan bangunan yang terletak pada salah satu ruangan, di mana ruangan tersebut berada di dalam candi utama, yaitu Candi Siwa. Dalam kepercayaan agama Hindu, Dewi Durga merupakan istri dari Dewa Siwa. Sesuatu yang paling aneh di dalam arca ini adalah adanya cahaya misterius, di mana cahaya tersebut hanya muncul di bagian wajah Arca Dewi Durga. Cahaya tersebut selalu muncul pada setiap malam, saat bulan purnama. Menurut masyarakat sekitar, cahaya tersebut adalah perwujudan dari aura Roro Jonggrang. Konon, setiap cahaya yang muncul, para masyarakat yang belum memiliki pasangan atau masih lajang berlomba-lomba untuk berlibur supaya mendapatkan pancaran cahaya tersebut. Menurut masyarakat, cahaya yang berasal dari Arca Dewi Durga memiliki kekuatan. Kekuatan tersebut adalah mempertemukan mereka pada jodohnya dengan cepat atau dapat memutus lajang. Gimana para jomblo? Udah siap ke Candi Prambanan? Bagaimana sobat tentang mitos-mitos yang sudah kita bahas? Apakah kalian percaya salah satunya atau malah semuanya? Jangan kemana-mana, tetap di acara Literasi Tradisi karena kita akan kembali setelah jeda komersial berikut. Better Life with Banana Nia. Nah sobat, nggak kerasa udah 30 menit kita membahas tentang Candi Prambanan. Dari sejarahnya, mitos-mitosnya, bahkan hewan dan hal lainnya yang menjadi misteri di sana. Terima kasih karena sudah menyaksikan acara ini. Nantikan episode-episode kami lainnya. Sampai jumpa.